Dimas, jadi kamu udah pulang dari rumah sakit? Iya, Ma. Dimas, dia masih nggak tahu apa-apa soal aku dan Aisyah dan juga kebenaran kalau dia sama Aisyah udah cerai. Gimana reaksi Dimas kalau tahu Aisyah udah ceraiin dia dan akan menikah dengan aku? Aisyah, saya mau tanya ya sama kamu. Kamu itu... Ma, kalau mau nanya nanti aja. Aisyah mau antar aku ke kamar. Ayo Aisyah. Awas kamu Aisyah. Dasar perempuan berhati busuk. Pinter banget dia bermuka dua di depan Dimas. Lihat aja. Jangan harap kamu bisa menikah dengan Setia. Kamu gak usah pikirin ya omongan orang-orang. Kalau ada tetangga yang ngomongin lagi, kamu lapor aku. Nanti biar aku yang marahin. Aku yakin omongan mereka gak benar kok. Kamu istri kedua aku. Tapi kamu adalah istri terbaik buat aku, Aisyah. Aku yakin kamu gak akan pernah mengkhianati aku, ya kan? Mas Dimas, kamu salah Mas. Ya mereka bicara tentang aku benar. Aku bukan istri yang baik. Kalau aja kamu tahu apa yang udah aku lakuin. Cepat atau lambat Mas Dimas harus tahu soal ini. Kalau aku dan dia bukan lagi suami istri. Jadi lebih cepat lebih baik. Enggak, aku nggak bisa ngomong sekarang. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Mas Dimas? Kenapa kamu gak jawab, Aisyah? Kamu gak akan hianatin aku kan? Ya udah, kalau kamu gak jawab gak apa-apa. Aku udah tahu jawabannya. Pasti gak mungkin. Kamu gak mungkin hianati aku. Aisyah, aku kangen sama kamu. Kamu di sini aja ya. Istirahat, temenin aku. Mana bisa aku tinggal seranjang sama Mas Dimas. Kita kan bukan suami istri lagi. Aku mau cek Juna sama Fadil sebentar, Mas. Sikap Aisyah, kenapa aneh banget ya? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari aku. Sekarang kamu nggak bisa menghindar lagi ya dari saya. Dasar emang kamu tuh perempuan berhati busuk. Mam, jangan kasar sama Aisyah. Kamu jangan terus-terusan belain dia ya. Sekarang mama mau tanya. Hei, kamu jawab ya. Jawab pertanyaan saya ya. Apa betul kamu memang mau menikahi anak saya Setia sampai-sampai kamu mau bikin pesta yang mewah di hotel berbintang 5? Betul? Jawab! Mam. Diam. Diam Setia. Mama nggak nanya sama kamu. Oke? Mama nanya sama dia. Tapi dia nggak jawab-jawab. Jawab, saya bilang. Iya, Bu. Kamu ini apa-apaan ya, Aisyah? Hah? Keterlaluan kamu ya? Jadi, tujuan kamu untuk menceraikan Dimas adalah ini? Supaya kamu bisa menikahi anak saya Setia, begitu maksud kamu? Perempuan macam apa sih kamu? Keterlaluan kamu pada anak saya! Jangan emosi. Udah, Mam. Gimana mama nggak emosi? Kau kamu setuju ini Setia? Hah? Apa-apaan sih kamu ini? Ngaco tau gak kamu? Berapa kali mama
kamu. Jangan sampai kamu tergoda sama perempuan ini, Setia. Tapi kamu malah takluk sama dia. Ngacok tau gak kamu Ini tuh? bukan seperti yang mau pikirkan. Udah. Sekarang pokoknya kalian berdua denger baik-baik ya. Mama gak setuju. Pokoknya pernikahan itu harus batal, titik. Gak boleh itu. Ada hubungan khusus, hubungan spesial, hubungan pernikahan antara kamu dan anak saya. Wait. Setia, apa Dimas tahu soal ini? Hah? Dimas tahu? Gak tahu? Tahu? Hah? Oh, OMG. Kamu itu emang bener-bener perempuan busuk ya. Gak tahu diri kamu ya. Kamu tuh udah bercerai tapi masih aja mau bertahan tinggal di sini. Maksudnya apa? Biar kamu bisa tempelin anak saya. Biar kamu terus bisa godain anak saya gitu kan? Lihat ya. Mama akan kasih tahu ke Dimas. Mama akan kasih tahu ke Dimas pokoknya ya. Mam. Lihat aja, Mama akan kasih tahu ke Dimas. Mas, ini gimana, Mas? Sebenarnya aku pengen banget jujur. Aku udah dari kapan tahu pengen jujur. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku kasih tahu kondisi Mas Dimas malah makin drop. Gue juga gak tahu. Dan lo tahu sendiri kan, Mama orangnya seperti itu gak bisa diadang. Udah, lo gak usah khawatir. Biar gue yang ngurus Mama. Aku belum ketemu Juna. Aku mau lihat anak aku dulu deh. Dimas, kamu harus ikut Mama sekarang. Ayo. Mam, udah lah. Diam kamu, Setia ya. Oke? Diam. Ma, bisa nggak sih Mama nggak bersikap seperti ini? Aku kan baru pulang dari rumah sakit. Iya, Mama paham, Dimas. Kamu baru pulang dari rumah sakit. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya yang terjadi, Dimas. Ayo ikut Mama. Ada apa sih, Ma? Ayo, sini, udah. Ayo, sini. Kamu ke sini. Ada apa sih, Ma? Ini, istri kamu yang bernama Aisyah ini sudah mengkhianati kamu, Dimas. Dia itu udah ceraikan kamu, bahkan dia mau menikah sama Setia. Kenapa Mama selalu aja fitnah Aisyah, Ma? What? Mama fitnah Aisyah? Dimas, kamu dengar omongin Mama. Mama nggak fitnah Aisyah. Yang Mama omongin ini benar. Dimas, kamu tuh jangan mau dibodoh-bodohin sama perempuan ini. Mas, padahal semua yang diomongin sama Bu Lydia benar. Ma, cukup. Terserah Mama mau ngomong apa. Yang jelas aku nggak percaya sama semua omongannya Mama. Dimas, kamu tuh harus percaya sama Mama. Karena apa yang Mama omongin ini benar. Diam. Aisyah, sekarang juga ya. Kamu ngomong di depan Dimas kalau kamu udah ceraikan dia dan kamu mau nikah sama Setia. Ngomong sekarang. Ma, cukup, stop. Udah ya. Dari tadi aku udah bilang. Mama ini selalu aja fitnah Aisyah. Tapi sekarang aku nggak percaya sama Mama. Kamu salah, Mas. Sekarang itu bukan lagi fitnah, tapi benar.
Aku emang udah ceraikan kamu dan aku nikah dengan Mas Setia. Maafin aku, Mas. Kamu yang berubah sekarang malah dikhianati oleh aku dan Mas Setia. Mam. Dimas. Step. Mam. Udah, Mam. Kamu, Mam. kamu tuh, Mam. kamu tuh Udah. busuk banget. Dimas, kamu harus berjauh kawan-kawan. Dia itu udah hianatin kamu. Sabar ya Aisyah. Kamu gak perlu jawab pertanyaan Mama. Aisyah, aku tahu kamu kepikiran. Ya udah kalau gitu, sekarang kita nggak usah ngebahas masalah ini lagi ya. Kan yang paling penting adalah sekarang ini aku udah percaya sama kamu. Aku nggak percaya sama semua omongannya Mama. Dulu memang aku udah terlalu banyak salah paham sama kamu dan Setia gara-gara Mama. Padahal aku berhutang budi yang banyak terhadap kamu dan Setia. Jadi mulai detik ini, aku akan percaya 100% sama kamu dan Setia. Lagian gak mungkin Setia merebut istri aku. Dia kan saudara tiri aku, Aisyah. Dulu aku memang cemburu buta dan sangat bodoh. Tapi aku yakinkan sama kamu, Aisyah. Aku gak akan pernah lagi termakan sama omongannya Mama. Aisyah, aku sayang sama kamu dan anak-anak. Aku janji, aku akan membahagiakan kamu dan anak-anak untuk selamanya. Kita akan selalu bersatu. Kita akan selalu bersama sampai kakek nenek. Ya udah. Anak-anak kan udah sama suster. Kita istirahat ya. Aku mau di sini aja, Mas, sama anak-anak. Mungkin Aisyah cuma lelah dan butuh waktu sendiri. Atau dia terlalu khawatir sama kesehatan aku. Ya udahlah. Aku ikutin aja mau dia. Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa panggil aku ya. Nggak usah. Mas Dimas istirahat aja ya di kamar. Sorry ya, gue ngajak lo ketemu di sini. Karena gue butuh banget penjelasan Aisyah. Dari tadi Mama itu bicara soal IO. Gue gak ngerti maksudnya apa. Mbak Bianca, dia ngadain pesta pernikahan kita dengan secara mewah, Mas. Gila itu perempuan. Bener-bener gila itu perempuan. Ya dia emang sengaja dibiar semua orang tahu soal pernikahan ini, Mas. Bahkan dia sampai ngundang media segala macam. Alasannya karena Mas Setia satu-satunya saudaranya Mas Dimas. Tapi aku yakin ini pasti bukan alasan utamanya Mbak Bianca. Lo bener. Dia pengen semua orang tahu. Supaya lo gak bisa balik lagi ke Dimas. Terus, lo sendiri gimana? Mas Dimas tahu. Itu lebih bagus, Mas. Dengan cara seperti itu, seenggaknya Mas Dimas bisa cepat ngelupain aku. Apa lo siap? Karena Dimas pasti bakal benci banget sama lo. Yang aku pikirin bukan soal itu, Mas. Tapi Bu Lydia jelas nggak setuju sama pernikahan ini. Aku nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, Mas. Cuman apa pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar?
Soal mama, itu biar urusan gue. Dan sekali lagi lo gak usah khawatir Aisyah. Ini cuma pernikahan kontrak. Setelah semuanya selesai 6 bulan, kita bisa cerai. Aku minta maaf ya, Mas. Karena masalah aku sama Mas Dimas akhirnya Mas Yati jadi kebawa-bawa kayak gini. Aku minta maaf, Mas. Lo gak perlu minta maaf. Dan lo gak usah mikirin itu. Ya. Siapa? Halo? Halo Bu Aisyah. Bu Aisyah, siang ini Ibu sama Pak Setia datang ke butik saya ya buat fitting gaun pengantin. Fitting baju pengantin? Tapi aku nggak secepat itu ya? Ya, that's right. Ini kan masih fitting namanya Bu. Jadi kalau nanti ada yang mau diubah model atau ukurannya masih bisa. Oke? See you besok. Bye. Apa katanya? Besok kita disuruh fitting, Mas. Astaga. Keterlaluan Bianca nih. Jangan! Jangan! Kok bisa ya? Saya mimpi buruk mau digigit ular. Artinya apa? Coba saya browsing. Jika kamu mimpi digigit ular, maka akan ada masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga. Apa mimpi ini ada hubungannya ya sama sikap Aisyah yang aneh? Tapi enggak mungkin. Ini pasti ada hubungannya sama Bianca. Dia pasti punya rencana jahat lagi untuk mencelakai saya atau Aisyah. Saya harus hati-hati.